Pemirsa, aksi kriminal bisa dilakukan oleh satu pelaku atau sekelompok orang dengan alasan yang beragam. Namun dalam kurun waktu 5 bulan terakhir, situasi ekonomi yang sulit saat pandemi menjadi alasan pelaku melakukan tindak kriminal. Dan berikut laporan tim Delik RCTI. Awal September, Polres Jakarta Utara berhasil menangkap kawanan begal. Dari 8 pelaku, polisi sudah menangkap 6 orang, 2 lainnya masih dalam pengejaran. Salah satu pelaku begal yang berhasil ditangkap masih berusia di bawah umur. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya senjata tajam, telepon genggam, dan 1 unit mobil angkutan umum. Komplotan ini melancarkan aksinya pada dini hari. Mereka mengincar sopir truk yang sedang memarkir armadanya di tepi jalan tol. Tim Delik mewawancarai salah satu pelaku. Kepada kami, pelaku menuturkan bagaimana mencari korban begal di jalan tol. Kita jalan ambil mobilnya, gitu kan. Ya udah, saya yang bertanggung jawab atas mobilnya. Saya temuin yang punya mobil, saya sewain. Itu pun duitnya belum kita bayar. Kita baru masuk tol dan pas perjalanan baru 5 km ada truk yang lagi nyender dan memang lagi kempes ban. Nah, teman saya langsung, supirnya langsung mepetin ke depannya, dan lagi pas orangnya, supir truknya lagi di luar, lagi sedang menelepon sama temannya mungkin. Dan saya turun, saya tanya, "Bang, kenapa kempes ban? Kalau mau ada yang mau dibantu, Bang, biar kita bantu." Nah, kita gituin. Supirnya gara-gara di belakang saya teman saya turun yang berinisial A bawa alat tajam, supirnya takut, langsung lari ke mobil, langsung mau naik ke mobil, ketakutan. Nah, saya tanya, "Bang, kenapa Bang? Saya kenapa takut?" Langsung teman saya langsung nodongin pisaunya gitu ke sini, ke paha supirnya. Nah, supirnya langsung, ini Bang, ambilin aja, ambilin. Ya udah, saya minta handphonenya. Dia langsung loncat turun. "Bang, jangan tinggalin mobilnya," saya bilang. Dia loncat turun. Nah, kita lihat sisa duitnya, uang jalannya nggak ada. Ya udah, kita bawa handphonenya doang. Pas kita bawa handphonenya, petugas tol langsung datang. Iya, yang supir truk yang lagi istirahat aja gitu kita kerjain gitu. Itu yang sebenarnya khusus yang tertidur aja gitu lah. Lokasinya ada di Ancol, tol Ancol, terus ada tol di tol Bekasi, ada, dan di tol Tangerang. 20 Agustus kita sudah mulai pakai senjata tajam. Kalau 30 kalian adalah. Kalau kita biasanya di truk aja, cuman teman kita ada apa aja diambil sama dia, walaupun dia seperti mobil losbak yang kecil. Nah, yang penting orangnya tidur, dia tetap ngambil gitu, tapi tidak mengancam gitu. Dan saya bagian ngambil barangnya. Nah, dan si JL ini bagian mengancam, dan si PS ini bagian supir, dan yang SG yang anak kecil ngelihat suasana situasi gitu. Dan yang kaburnya bagian menodong. Aksi begal di jalan tol tentu harus menjadi perhatian serius. Jalan bebas hambatan yang seharusnya aman dari aksi kriminal justru memakan korban. Jalan tol Kemayoran menjadi perlintasan sejumlah truk ekspedisi. Pasal yang kita sangkakan adalah pasal 365, ya, pencurian dengan kekerasan. Karena yang bersangkutan merampas barang milik orang lain dengan menggunakan ancaman kekerasan. 365 itu minimal 5 tahun, Mbak. Ya, minimal 5 tahun, maksimalnya sampai 20 tahun. Di tengah kondisi pandemi saat ini, banyak warga yang memang mengalami kesulitan ekonomi. Namun melakukan aksi kriminal bukanlah alasan yang bisa menjadi pembenaran.
Alasan inilah yang digunakan komplotan begal di tol Kemayoran akhir Agustus lalu. Sebagai calo mikrolet, kadang supir tembak. Ya begitulah, gara-gara corona sepi dan nggak ada sewa, nggak ada orang. Karena di terminal nyari makannya udah susah. Dari CCTV inilah polisi akhirnya dapat menangkap para pelaku. Meski demikian, aksi begal ini tetap membuat resah sejumlah sopir truk yang biasa menggunakan jalan tol. Kejadian ini harus menjadi peringatan bagi polisi dan pengelola jalan tol agar dapat memberikan rasa aman bagi pengguna jalan tol. Tepatnya di tol Bonjeruk arah Merak. Waktu itu saya tidur. Pas udah tidur itu, pas saya bangun kira-kira jam 4 subuh itu, bangun ya, ngelihat HP itu udah nggak ada, sama uang itu udah nggak ada. Pas saya lihat, tapi posisi pintu sebelah kiri itu masih tertutup. Yang saya heran itu begitu. Pas saya keluar, dilihat kuncinya udah dicongkel sama obeng sama dia. Yang kalau di Marunda sempat dia menodongkan senjata tajam seberupa celurit. Kalau yang di Mambo dia cuma sekedar peribahasa dengan kasar lah. Ya pokoknya model kata-kata yang nggak enak didengar. Ya kita sih mintanya sama pemerintah, apalagi yang nguasain daerah tol ini butuh keamanan bagi supir. Jadi kalau bisa mah bagi kita diperbaruin lah tolnya, keamanannya di jalan. Apalagi khususnya tempat istirahat. Aksi kriminal bisa dilakukan oleh satu pelaku atau sekelompok orang dengan alasan yang beragam. Namun dalam kurun waktu 5 bulan terakhir, situasi ekonomi yang sulit saat pandemi menjadi alasan pelaku kriminal.